Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada seluruh Bapak Ibu insan dikti Saintek dimanapun berada, dan sebagai dosen pendamping program pembinaan wirausaha mahasiswa Indonesia, hari ini saya akan memberikan pembekalan mengenai fondasi bisnis untuk wirausaha sukses, di mana Bapak Ibu akan mendampingi adik-adik mahasiswa untuk menjalankan wirausaha selama program P2MW berjalan. Perlu diketahui bahwa banyak wirausaha yang sudah sukses lahir dari program P2MW. Banyak brand-brand besar di Indonesia seperti Bali Banana, kemudian ada Buttermum, ya salah satu kafe di Bekasi yang memang sekarang terbesar di sana. Ada produk yang namanya Deorex yang sudah menjadi top brand award saat ini. Begitu juga Clean Seat ya, yang sudah seluruh ada di Indonesia dan sudah memberikan jasanya dengan baik ya, khususnya untuk di bidang digital. Dan juga ada Kilap Premium yang lahir dari sebuah ruko kecil yang sekarang sudah hampir mendunia. Teman-teman mahasiswa ini sangat berprestasi karena memang ada pendampingan dari dosen pendampingnya. Oleh karena itu, inilah peran Bapak Ibu sekalian untuk mendampingi mereka menuju menjadi mahasiswa sukses. Bisnis di era saat ini banyak sekali tekanan-tekanan dan juga ketidakpastian yang terjadi. Tetapi ini adalah momen bagi adik-adik mahasiswa untuk menjalankan usahanya karena ini adalah keahlian mereka. Saat ini kita ada di era yang namanya Bani, Bapak Ibu. Bani terdiri dari pertama adalah brittle atau getas gitu ya. Jadi banyak wirausaha-wirausaha tumbuh, tetapi juga ada wirausaha yang cepat sekali jatuhnya. Dan kemudian A adalah anxious, di mana banyak sekali pengusaha-pengusaha yang merasa worry, merasa khawatir karena banyak ketidakpastian terjadi. Kemudian non-linear, di mana sekarang wirausaha-wirausaha sudah banyak berkolaborasi tidak antar bidang usaha tetapi lintas bidang usaha. Dan yang terakhir adalah incomprehensible, di mana kolaborasi ternyata bisa terjadi dimanapun dan kondisinya memang sangat-sangat tidak menentu. Oleh karena itu kalau misalnya kita lihat di dalam layar, di sini ada terdiri dari first wave dan terakhir adalah sixth wave, di mana Bapak Ibu bisa lihat ada perubahan-perubahan inovasi yang terjadi dan ini ternyata bisa menjadikan peluang buat adik-adik mahasiswa kita menjalankan usahanya. Tetapi menariknya dari satu wave ke wave yang lainnya terdapat time frame yang semakin cepat. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini saya akan membagikan ada 3 yang perlu diketahui oleh adik-adik mahasiswa dalam menjalankan program P2MW. Mahasiswa sangat-sangat lihai menggunakan teknologi, jadi ada istilah you cannot stop the wave tadi ya, tetapi mahasiswa bisa learn to surf. Bagaimana mahasiswa ini menjadi seorang entrepreneur yang terus menggunakan ombak gitu ya untuk menjadi salah satu pijakan untuk bertumbuh. Kalau kita lihat dari program P2MW, dari mulai pelanggan, pertama kali yang harus dipikirkan siapa pelanggannya dan apa masalahnya. Kemudian Bapak Ibu mendampingi adik-adik mahasiswa ini untuk maju lagi memikirkan apa produknya. Setelah produknya jadi, kemudian kita berpikir bagaimana pemasarannya. Setelah pemasaran solid, kemudian kita mulai untuk menjalankan penjualannya, mengoptimasi penjualannya. Karena memang pada saat mahasiswa menjalankan usaha, belum tentu strategi pemasaran itu berhasil. Sehingga kita perlu dampingi agar terdapat penjualan. Pada saat sudah mendapatkan penjualan, belum tentu keuntungannya bisa maksimal. Sehingga tugas kita adalah mendampingi adik-adik mahasiswa ini untuk mendapatkan keuntungan yang optimum. Dan yang terakhir, mereka sudah siap untuk menduplikasi keuntungan tersebut dengan sumber daya yang mumpuni dan juga membuat sistemnya.
Dalam perjalanan mulai dari mendefinisikan pelanggan hingga membuat sistem ternyata tidak mudah. Banyak naik turun, jatuh bangun, dan ini adalah peran pendamping untuk membuat mahasiswa ini terus konsisten menjalankan usahanya. Bagaimana caranya? Pada kesempatan ini saya membagikan ada 3 fondasi bisnis yang Bapak Ibu perlu share dan juga dampingi kepada adik-adik mahasiswa program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW. Fondasi bisnis yang pertama adalah yakinkan teman-teman mahasiswa wirausaha berorientasi pada tindakan atau orientations to action. Kemudian yang kedua adalah mempunyai strong why atau kenapa mahasiswa itu menjalankan usahanya. Alasan mendalam kenapa mahasiswa dan kelompoknya itu menjalankan dan memberikan produk dan jasanya kepada customer. Dan yang ketiga adalah entrepreneurial thinking. Kita berharap teman-teman mahasiswa wirausaha mempunyai entrepreneurial mindset, berpikir layaknya seorang wirausaha. Mari kita masuk ke yang pertama, yaitu adalah orientations to action atau berorientasi pada tindakan. Menarik Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sekalian, bahwa ternyata semua produk yang ada di dunia ini lahir karena memang ada masalah. Baju yang saya pakai ini adalah salah satu solusi atau memberikan solusi ke kondisi yang mungkin di studio ini dingin, kemudian saya pakai baju jadi menghangatkan. Begitu juga sepatu. Lahir sepatu karena memang melindungi kaki kita dalam pada saat berjalan, ya ada kerikil jadi tidak terluka dan sebagainya. Sehingga bisa dikatakan bahwa produk yang baik itu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Ada istilah seperti yang terlihat pada gambar, ada istilah dari Cina yang namanya Wei Qi. Ada masalah, ada peluang. Ada danger, ada opportunity. Kesimpulan dari hal ini adalah marilah dampingi teman-teman mahasiswa wirausaha untuk tidak takut melihat suatu permasalahan. Karena disitulah timbul adanya solusi dan juga peluang. Tidak mudah, tetapi bisa. Pada saat kita lihat seperti di gambar, teman-teman mahasiswa itu sekarang kebanyakan ada di comfort zone. Di mana zone ini adalah mereka dengan nyaman gitu ya, tidak mau kemana-mana karena sudah tersedia apapun, tidak ada masalah apapun. Tetapi comfort zone ini adalah lokasi atau mungkin area yang memang bisa membunuh usahanya. Karena tujuan dari sebuah usaha adalah yang warna hijau, Bapak Ibu, teman-teman semua, yaitu adalah growth zone. Ada beberapa step yang harus dilalui agar mahasiswa itu mencapai ke area growth zone atau zona bertumbuh, di mana program P2MW ini diharapkan untuk menuju ke sana. Mulai dari comfort zone, melangkah ke fear zone, melangkah ke learning zone, dan juga ke growth zone atau zona bertumbuh. Cara satu-satunya adalah berorientasi pada tindakan. Sehingga Bapak Ibu insan dikti saintek dimanapun berada, pada saat mendampingi, silahkan melihat apa orientasi atau tindakan yang dilakukan terhadap mahasiswa terhadap permasalahan yang ada. Terdapat banyak research Bapak Ibu dan teman-teman semua bahwa entrepreneurs ini sebenarnya tidak bisa diajarkan secara teori. Studi di Amerika, studi di Eropa memperlihatkan bahwa entrepreneurs atau leaders cannot be taught. Tetapi yang bisa dilakukan adalah memberikan pressure kepada wirausaha tersebut. Silahkan Bapak Ibu memberikan tugas-tugas kepada teman-teman mahasiswa wirausaha, berikan sedikit pressure sehingga mereka ada di kondisi yang tidak nyaman dan berani melangkah untuk tahap selanjutnya. Kalau misalnya dilihat dari hasil riset bahwa ada 2 tipe sebenarnya mahasiswa untuk menjadi seorang wirausaha. Yang pertama adalah mahasiswa terpilih, dan yang kedua adalah mahasiswa yang ambisius dengan tugas-tugasnya. Ternyata mahasiswa terpilih bukan
jaminan untuk menjadi seorang wirausaha. Tapi, mahasiswa yang ingin maju dan kemudian ambisius dengan tugas-tugas menjadi seorang wirausaha, dan itulah wirausaha yang akan sukses. Oleh karena itu, mindset wirausaha mahasiswa harus dirubah. Yang semula teman-teman mahasiswa itu mulai biasanya belajar dulu, kemudian action, baru membangun usahanya. Untuk melangkah dari zona nyaman ke zona bertumbuh, yang diperlukan adalah action dulu, kemudian belajar dari kesalahan, dan kemudian membangun usahanya. Dan itulah yang disebut dengan entrepreneurial mindset. Act, learn, and build. Kemudian fondasi bisnis yang kedua adalah mahasiswa wirausaha harus mempunyai strong why. Oleh karena itu, di dalam proposal ada pertanyaan noble purpose. Apa tujuan mulia teman-teman mahasiswa untuk menjalankan usaha? Bapak Ibu mendampingi teman-teman mahasiswa untuk mencapai atau mencari strong why-nya. Apa inspirasinya? Apa faktor pendukungnya? Apa pendorongnya? Dan apa nilai-nilai yang dia ingin capai pada saat dia menjalankan usahanya? Pada saat ini sudah terwujud, niscaya seorang wirausaha akan terus mencapai goal noble purpose-nya sebelum goalnya tercapai. Dan ini ada di teori Simon Sinek Golden Circle, yang mudah-mudahan nanti Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa bisa mencari referensinya. Ya. Yang ketiga, fondasi yang ketiga adalah entrepreneurial thinking. Cara berpikir layaknya seorang wirausaha. Di mana ini sangat-sangat penting karena cara berpikir seorang wirausaha itu sangat-sangat unik. Ada beberapa referensi di mana Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa wirausaha bisa melihatnya, yaitu adalah design thinking. Di mana design thinking ini sederhana, berorientasi pada manusia, di mana produk dan juga jasanya berorientasi pada manusia atau konsumen, dan apapun yang mahasiswa wirausaha lakukan atau apapun produk atau jasa yang mahasiswa miliki harus mencakupi 3 hal. Yang pertama, apapun inovasinya, apapun produknya harus diinginkan oleh masyarakat atau konsumen, atau yang kita sebut dengan desirability. Dan yang kedua, produk atau jasa teman-teman mahasiswa wirausaha harus bisa diimplementasikan, atau yang kita sebut dengan visibility. Dan yang ketiga, produk atau jasa mahasiswa itu harus memberikan dampak dan juga pasti menguntungkan bagi ekonomi dan juga sosial, atau yang kita sebut viability. Seperti terdapat dari gambar, ada 3 lingkaran dan 3 lingkaran tersebut menjadikan satu, dan disitulah diharapkan sebuah inovasi terlahir. Pola pikir wirausaha mahasiswa memang ada caranya, dan ada satu referensi yang saya sebutkan tadi, yaitu design thinking. Mahasiswa diharapkan tidak ada di belakang meja, tetapi dia berempati langsung kepada customer. Terdapat beberapa langkah atau cara yang terstruktur bagaimana seorang wirausaha itu bisa menjalankan usahanya dengan baik. Yang pertama, mahasiswa tidak ada di belakang meja, tetapi dia terjun ke lapangan untuk berempati kepada customernya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mempunyai kepekaan terhadap permasalahan dan bisa berusaha mendapatkan masalah yang ada. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu melahirkan ide-ide inovasi seiring dengan jalannya usaha. Dan yang keempat, jangan lupa, tidak langsung diimplementasikan tetapi perlu dibikin prototipe dan juga dites. Proses design thinking ini nanti akan dijelaskan di sesi berikutnya khusus untuk membahas mengenai inovasi. Untuk mahasiswa lebih peka, apa yang perlu dilakukan? Ajak mahasiswa untuk bertanya kenapa. Sering bertanya why. Dan ini adalah inspirasi dari seorang penemu
gravitasi, yaitu adalah Isaac Newton, yang sengaja bertanya. Sederhana pertanyaannya, mengapa apel itu jatuh dari atas ke bawah? Dan disitulah timbul gravitasi. Sering-seringlah ajak teman-teman mahasiswa wirausaha untuk bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa customer tidak suka dengan produknya? Kenapa produknya ini ditolak? Dan sebagainya. Saatnya sekarang giliran mahasiswa untuk turun ke jalan, hadir ke masyarakat, dan melihat permasalahan, menyelesaikan permasalahannya dengan solusi produk yang diberikan kepada customer. Ada 3 funworks, atau tepatnya ada 4, 3+1 funworks yang bisa diberikan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah silahkan teman-teman mahasiswa wirausaha posting ke media sosial untuk kegiatan P2MW yang menunjukkan orientations to action. Yang kedua, definisikan strong why usaha teman-teman mahasiswa wirausaha. Dan yang ketiga, jalankan proses design thinking dalam memberikan produk dan jasa kepada konsumen. Dan yang keempat, setelah teman-teman mahasiswa mampu melakukan 3 hal ini, silahkan membuat visi dan misi perusahaan mahasiswa yang diajukan di P2MW. Dorong mahasiswa untuk diskusi kepada dosen pendamping dan mentor, dan semoga ini menjadi salah satu langkah awal untuk menjadikan wirausaha sukses. Terima kasih Insan Dikti Saintek dimanapun berada. Salam kewirausahaan buat semua.